Resolusi 2026 ini udah gue kasih nama. Namanya adalah Action Over Fear, Progression Over Perfection. Improve my English dengan spesifik tolak ukurnya adalah IELTS gue 8 skornya. Itu aja. Oke. Reasonnya gue pengen comeback untuk kerja di luar negeri. Nanti goalsnya itu gue nggak mau burn out belajar English. Karena belajar English buat gue tuh berat ya. Nggak kayak belajar matematika, fisika, atau programming. Terus accountability-nya itu lebih ke gue bikin vlog. Sehingga gue bertanggung jawab untuk melaporkan progres gue ke kalian sebagai penonton. Gue bertanggung jawab untuk melaporkan progres gue. Sedikit apapun progres gue harus laporkan. Itu untuk meningkatkan akuntabilitas gue. Oke, selamat datang di video gue. Dan gimana kabar lu semua? Apakah lu sudah bikin resolusi 2026? Atau mungkin lu udah di tahap kayak resolusi 2026 udah bullshit. Gue gak mau pakai resolusi 2026. Gue pengen hidup go with the flow. Apa itu resolusi? Ampas gue bikin resolusi malah bikin gue stres. Apakah anda sudah di tahap itu? Gak apa-apa. Ada emang orang yang hidupnya harus kayak go with the flow gitu, dan itu is okay. Kalau gue juga mungkin go with the flow, tapi gue ingin mencoba untuk bikin resolusi yang lebih proper. Dulu gue bikin resolusi tapi kayak ya udah ngawang aja gitu. Nah sekarang di video kali ini gue pengen benar-benar bikin resolusi yang terukur dan visible, ya harapannya bisa achievable. Oke. Nah, alasan gue kenapa bikin resolusi 2026. Jadi ini refleksi dari kegagalan gue di 2025, gagal kerja di luar negeri, kemudian refleksi dari masa-masa WFH, full WFH dari 2020 sampai 2024. Jadi di masa itu gue full WFH, gue bisa kerja dari mana aja, tapi gue menghabiskan kerja di rumah dan gue gak pakai waktu fleksibel itu untuk explore, upgrade diri sama upgrade skill. Bahkan gue gak explore traveling keliling Indonesia. Kan bisa ya kerja dari Malang, dari Bali, dari Lombok, dari Sumatera Selatan, dari Makassar gitu-gitu kan bisa ya. Tapi gue gak pakai itu ya. Pokoknya intinya gue refleksi back to 6 years ago dan gue harus mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan gue sebelum 2030. Ada lagi 2 trigger yang bikin gue pengen bikin resolusi, yaitu adalah satu pertanyaan yang penting, pertanyaan klasik, yaitu apa yang pengen cucu lu bilang soal diri lo sendiri. Jadi itu menurut gue menarik karena gue gak mau cucu gue bilang gue itu orang yang penuh penyesalan. Ceritanya selalu andaikan kakek begini, andaikan kakek begitu. Ya gue gak mau sih sampai kayak gitu. Makanya gue bikin resolusi 2026 ini. Kedua adalah satu kalimat dari Panji, yaitu adalah sedalam-dalamnya lo kubur mimpi lo, serapat-rapatnya lo tutup mimpi lo, dia hanya akan pingsan dan bangkit kembali di kemudian hari dalam bentuk penyesalan. Golang, sedalam-dalamnya lo kubur mimpi lo, serapat-rapatnya lo tutup mimpi lo, dia hanya akan pingsan dan bangkit kembali di kemudian hari dalam bentuk penyesalan. Jadi kalau misalnya kita nyerah untuk mengejar mimpi dan kita udahlah gue gak mau ngejar mimpi lagi dan gue pengen hidup seadanya, ya seolah-olah mimpi lu hilang gitu. Ya lu gak stres lagi untuk ngejar mimpi lu, ya udah lu hidup dengan keseharian sehari-hari, kerja pulang ke rumah dan kerja pulang ke rumah, balik lagi main weekend gitu-gitulah pokoknya. Ya itu mimpi lu seolah-olah hilang, tapi dia akan bangkit kembali, akan muncul kembali ketika masa kita sudah tua, udah gak punya tenaga, udah gak punya waktu, dan udah gak punya uang. Atau mungkin uangnya ada tapi ya gak punya tenaga dan gak punya waktu. Dalam bentuk penyesalan. Dia bangkit dalam bentuk penyesalan. Menyesal kenapa ketika kita punya waktu, uang, dan tenaga, kita gak pakai resource itu untuk ngejar mimpi kita. Even though gagal, setidaknya kita udah mencoba. Bukan karena kita tidak mencoba. Kita menyesal pasti itu karena tidak mencoba. Nah gue gak mau kayak gitu. Oke, jadi ayo mari kita berusaha untuk mengejar apa yang gue impikan. Nah ini adalah video episode 0 sebenarnya dari .me weekly vlog. Ini nama yang gue bikin sendiri. Sebenarnya terinspirasi dari
vlognya Panji Pragiwaksono yang namanya .id Wikivlog. Jadi .me weekly vlog ini adalah weekly vlog yang akan membahas 7 hari ke belakang juga. Mirip kayak punyanya Panji. Bedanya mungkin ini akan lebih ke gue ngomongin progres gue dalam me-achieve goal resolusi 2026 ini. Terus 2 resolusi 2026 ini udah gue kasih nama. Namanya adalah action over fear, progression over perfection. Mengejar mimpi atau nge-planning masa depan itu tuh pasti dibarengi rasa takut. Tapi gue harus action tetap. Gue harus action. Gue harus melakukan sesuatu, do something melebihi dari ketakutan gue terhadap masa depan. Kedua adalah progression over perfection. Yang penting gue berprogres dulu, gak usah perfect dulu. Yang penting gue progres, gue ada progres. Walaupun lambat, ya yang penting ada progres gitu. Nanti tinggal dilihat nih progres gue apakah harus dipercepat atau udah segitu aja udah cukup. Nah itu nanti urusan belakang. Yang penting ada progres daripada kita nunggu sesuatu yang perfect dulu baru kita mulai. Oke, jadi itu adalah moto dari resolusi 2006 gue. Oke, nah untuk ngebentuk resolusi 2026 ini gue menggunakan framework namanya GPS. Gue pinjam dari Ali Abdal, seorang praktisi produktivitas. Lu bisa nonton, lu pasti tahu juga. Nanti gue kasih linknya di sini. Framework namanya GPS ya, goal, plan, dan system. Gue sekarang langsung aja ke resolusi pertama gue. Nah, resolusi ini berangkat dari kegagalan gue di Malaysia, kerja di Malaysia. Yaitu adalah gue harus mengimprove English gue karena gue gagal di Malaysia karena bahasa Inggris gue masih jelek. Bahasa Inggris gue jelek, akhirnya gue lebih banyak pasif, lebih banyak diem, gak bisa berinteraksi dengan temen sejawat gitu, kolega. Dan akhirnya ya itu mendapatkan dipandang sebagai performa yang buruk. Padahal kalau gue pikir-pikir ya skill gue masih bisa mengimbangi mereka lah gitu. Cuma karena gue nggak pinter ngomong dalam bahasa Inggris, akhirnya gue performa jelek. Makanya goals pertama gue adalah improve my English dengan spesifik tolak ukurnya adalah IELTS gue 8 skornya. Itu aja. Oke? Reasonnya gue pengen comeback untuk kerja di luar negeri. Nanti goalsnya itu gue nggak mau burn out belajar English. Karena belajar English buat gue tuh berat ya. Nggak kayak belajar matematika, fisika, atau programming yang gue suka. Jadi gue cepet dan gue rela berjam-jam gitu tanpa lelah untuk belajar itu. Kalau belajar bahasa Inggris atau bahasa secara umum, itu gue cepet capek, nggak tahu kenapa. Tapi makanya gue nggak mau burn out. Jadi gue nanti goals gue ini, gue harus bikin semacam plannya itu yang lebih easier buat gue lakukan. Goals kedua adalah terkait kerjaan gue. Kerjaan gue itu kan DevOps. Nah, gue pengen membuat kerjaan DevOps gue ini efisien sedemikian sehingga kerjaan-kerjaan DevOps gue itu bisa selesai kurang dari atau sama dengan 8 jam. Jadi jangan sampai ada lembur, jangan sampai kerja di weekend. Oke? Dan gue akan coba untuk belajar AI, khususnya agentic AI, dan menggabungkannya dengan DevOps ini, dengan kerjaan gue. Apakah ini bisa benar-benar membuat kerjaan gue menjadi lebih efisien. Karena AI kayaknya udah bisa bantu kita sebagai pekerja itu untuk meningkatkan produktivitas dan membuat segala sesuatu efisien. Nah, gue pengen nyoba itu di kerjaan gue. Jadi, goal ketiga adalah mengefisiensikan kerjaan gue dan belajar agentic AI. Goals terakhir adalah gue ngerasa uang gue tuh makin lama gak ada harganya. Lu ngerasa gak sih? Jadi 100.000 tuh kayak gak ada harganya. Lu beli sesuatu 100.000 tuh cuma dapat dikit. Dulu mungkin dapat banyak, sekarang dapat dikit. Nah gue ragu bahwa gue harus bertahan kayak gini. Gue harus mengandalkan uang. Atau gue harus mengandalkan gaji misalnya. Maka dari itu di goal ketiga gue mau belajar tentang investasi. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah gue pengen dapat di akhir 2026 ini return 10 juta dari hasil investasi gue. Gimana caranya? Ya sebenarnya kalau lu misalnya invest 100 juta atau deposit deh 100 juta di sebuah deposit yang returnnya 5% per tahun. Berarti kan itu lu udah dapat 5 juta ya. Itu udah hampir pasti lu dapat 5 juta. Nah tapi kalau dari deposit itu kan cuma 5 juta. Gimana caranya biar gue dapat 10 juta? 2 kali lipat dari deposit. Ya harus menggunakan atau harus investasi di instrumen investasi yang lain. Ya dong, nggak bisa menggunakan deposit. Dan deposit kayaknya nggak ada yang ngasih 10% return.
Jadi satu-satunya cara adalah ya gue harus nyari instrumen investasi yang returnnya 10%. Biar kalau gue invest 100 juta bisa dapat 10 juta return di dalam 1 tahun itu. Oke? So, itulah goals gue, 3 goals. Improve English dengan IELTS score 8, efisiensi job dengan menyelesaikan job kurang dari atau 8 jam, nggak boleh lebih, sampai nggak boleh kerja di weekend. Sama belajar agentic AI, gabungan nanti DevOps sama agentic AI, dan terakhir adalah belajar investasi dengan output return 10%, 10 juta di akhir tahun 2026. Oke, GPS goals plan. Sekarang plannya. Plan untuk belajar Inggris sebenarnya gue cuma mulai dari mencoba untuk menulis essay dengan struktur yang benar dan belajar vocab, lalu bikin vlog dalam Inggris. Jadi ini gue belajar untuk listening dan writing. Writing dan speaking. Reading dan listening ini bukan jadi fokus gue di tahun ini, karena menurut gue reading dan listening itu mungkin bisa gue kejar lah setelah gue fasih speaking sama fasih untuk menulis writing dalam esai, gitulah intinya. By teori mungkin ini nggak terlalu bisa mengimprove English gue karena gue meninggalkan aspek reading dan listening. Cuma ya 50% mungkin ini udah bisa mengimprove lah ya. Secara teori 50% improve karena writing dan speaking kan. Secara praktis kayaknya masih visible ya, masih make sense gitu untuk lu cuma nulis essay dan bikin vlog dalam bahasa Inggris. Crystal ball-nya adalah sesuatu yang mungkin mencegah gue menjalani plan ini adalah gue gak ngerti vocab, gue gak punya vocab yang banyak. Jadi gue menulis sesuatu tuh bingung vocabnya apa. Kedua, gue udah gak punya energi bikin vlog dalam bahasa Inggris. Gue bikin weekly vlog nanti, itu gue akan bikin dalam bahasa Indonesia, itu pasti. Nah, kedua adalah bikin bahasa Inggris. Apakah gue masih punya tenaga, punya waktu untuk bikin vlog dalam bahasa Inggris? I don't know. Itu crystal ball-nya. Untuk yang kerja, ini gue akan mencoba untuk membuat tiket gue tuh benar-benar bisa dikuantifikasi dan definition of done-nya itu emang well defined. Jadi gue tahu done-nya tuh harus kayak gimana sehingga gue bisa ngukur, gue bisa selesaiin berapa jam itu sih. Terus mencoba untuk selalu berkomunikasi dengan tim lain karena gue tuh DevOps support, jadi akan tektokan banyak dengan tim lain dan gue harus mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan ngobrol dengan banyak orang. Latihan ngobrol lah gitu, oke? Ya secara teori mungkin bisa. Karena kan sebenarnya karena gue support, terus gue misalnya tiketnya udah definition of done-nya itu well defined, terus ngobrolnya udah oke, harusnya kan bisa ya untuk mengejar kurang dari 8 jam itu. Tapi praktisnya gimana? Praktisnya ini mungkin agak kecil ya peluangnya, mungkin lebih kecil dari teorinya karena blocking sama human. Karena kan ngobrol sama other team berarti kan human. Ngobrol sama human itu ada aja masalahnya, pasti ada aja masalahnya. Ada blockernya. Nggak tahu lah, pokoknya urusan manusia itu tidak bisa diprediksi. Bukan kayak komputer. Komputer bisa diprediksi nih. Kalau coding salah pasti akan error gini. Bisa diprediksi lah. Kalau hubungan sama manusia tidak bisa diprediksi. Jadi secara praktis ini harusnya lebih kecil peluangnya dari teorinya. Oke? Tapi masih possible. Crystal ball-nya tadi block by other team. Gua akhirnya kerjaan gue bisa larut lebih dari 8 jam karena terblocking sama banyak tim. Terus imposter syndrome, gue kambuh mungkin kayak di Malaysia, jadinya gue agak pasif, diem gitu, nggak berani ngapain, nge-freeze, dan mungkin banyak waktu santai kebuang di kantor gitu. Semoga sih nggak ada ya. Oke, dan plan untuk yang goals terakhir terkait investasi, gue coba belajar tentang investasi, teori-teorinya mungkin 1 jam per hari. Terus gue coba invest mulai dari yang gampang reksadana, kemudian ke pasar uang, baru ke saham, dan kalau mau agak brutal ke Bitcoin. Kalau mau agak berani ke Bitcoin. Tapi gue akan belajar dulu 1 jam per hari sebelum start to invest. Realistiknya by teori ini possible ya, karena lu cuma return 10% kan. Lu misalnya invest 100 juta, returnnya 10 juta, ya lu harus nyari instrumen investasi yang returnnya 10%. Theoretically
itu possible karena 10%, lu deposit aja 5% gitu. Depositnya 5%. Harusnya cuma naik 5% tuh bisa lah ya, bisa ya. Secara teori bisa. Praktisnya ini mungkin agak juga lebih kecil dari teorinya karena pertama gue nggak punya ilmunya, gue belum tentu punya uangnya, dan gue belum tentu tahu caranya gitu. Atau belum tentu hoki juga gitu. Hoki. Gue nggak tahu. Jadi ya in practice pasti akan lebih rendah dari teori, tapi ini masih possible. Nggak, maksudnya nggak sampai kayak it doesn't make sense at all gitu. Crystal ball-nya lagi yang mencegah gue bisa menjalankan plan ini adalah gue nggak punya duit dingin, gue nggak punya pengetahuan atau cara untuk membaca laporan keuangan sebuah perusahaan, dan takut. Perasaan takut pasti ada. Dan kalau takutnya lebih besar daripada action gue tadi ya, maka ya gue akan bisa-bisa nggak maju untuk menjalani plan ini. Oke, itu adalah goals, plan, udah, dan terakhir sistem. Sistem ini sebenarnya sama untuk semua goals, yaitu adalah trackingnya menggunakan Google Sheet atau apapun lah, catatan gitu. Jadi gue kalau untuk vocab untuk bahasa Inggris berapa vocab baru yang udah gue hafalin, berapa essay yang udah gue tulis, berapa video vlog yang udah gue bikin kayak gitu. Jadi gue nge-track tiap waktu, mungkin tiap minggu. Terus remindernya tetap kalender, dan reviewnya itu pakai weekly vlog di sini. Terus accountability-nya itu lebih ke gue bikin vlog sehingga gue bertanggung jawab untuk melaporkan progres gue ke kalian sebagai penonton. Gue bertanggung jawab untuk melaporkan progres gue. Sedikit apapun progres gue harus laporkan. Itu untuk meningkatkan akuntabilitas gue. Jadi semuanya sama ya. Kalau untuk mungkin trackingnya beda. Mungkin trackingnya kalau untuk English adalah vocab baru. Untuk investasi mungkin seberapa banyak pengetahuan yang udah gue tulis dan seberapa banyak uang yang udah gue invest. Terus ketiga adalah untuk kerjaan. Itu mungkin berapa cepat satu tiket bisa gue keluarin dan berapa banyak tiket yang dikasih, itu trackingnya. Kira-kira gue bisa menyelesaikan kurang dari atau 98 jam. Oke, jadi itu aja ya video gue kali ini. Gue coba bahas cepat resolusi 2026 biar nggak terlalu bosan buat lu juga. Mungkin juga masih kasaran ya, walaupun gue udah pakai framework yang disarankan, tapi mungkin masih kasar. Seiring berjalannya waktu di vlog-vlog gue selanjutnya, di weekly vlog, itu mungkin akan ada refinement atau mungkin akan ada revisi, ya who knows. Secara gambaran besar, big picture, goals gue, plan gue, dan sistem gue kayak gini gitu. Jadi segitu dulu buat lu yang punya resolusi 2026, semoga bisa tercapai di akhir tahun ini. Kalau yang gak punya resolusi juga gak apa-apa, semoga semua apa yang lu mimpikan itu bisa terwujud di 2026 tanpa harus punya resolusi. Oke? Jadi itu aja video dari gua. Thank you udah nonton sampai detik ini. Dan ya, sampai jumpa di weekly vlog minggu depan. Gue Bima, bye-bye.